Suatu hari yang cerah di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, sebuah kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun terjadi. Desa yang tenang dan damai, yang dihiasi dengan ladang-ladang hijau dan sawah yang subur, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah insiden aneh yang akan mengguncang kehidupan warganya. Inilah kisah tentang sebuah kehamilan kambing yang berubah menjadi sebuah misteri tak terpecahkan. Di desa yang terletak jauh dari keramaian kota besar, hidup sepasang suami istri yang sederhana, Pak Jaya dan Bu Lestari. Mereka adalah petani yang tidak banyak dikenal, tetapi memiliki kehidupan yang cukup bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun yang mereka rawat dengan penuh cinta. Namun, di antara kebun mereka, ada satu hewan yang lebih dari sekadar kambing. Itu adalah kambing betina bernama Si Kuning, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Si Kuning bukanlah kambing biasa. Ternak ini memiliki kecantikan dan keunikan yang berbeda dari kambing lainnya, dengan bulu yang bersinar terang seperti matahari di pagi hari. Pak Jaya dan Bu Lestari selalu merasa ada sesuatu yang istimewa dari kambing tersebut, namun mereka tidak pernah terlalu memikirkannya. Mereka hanya tahu bahwa Si Kuning sangat setia dan selalu memberi mereka hasil yang memadai setiap tahun. Namun, suatu pagi di musim kemarau, hidup mereka berubah selamanya. Pak Jaya terbangun lebih awal, seperti biasanya, untuk memeriksa ternaknya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketika ia membuka pintu kandang, ia menemukan Si Kuning terbaring dengan wajah kesakitan, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi bulunya. Pak Jaya yang terkejut langsung memanggil istrinya, Bu Lestari, dan mereka bergegas menghubungi dokter hewan setempat, Dokter Purna, yang sering merawat ternak mereka. Dokter Purna segera datang dengan tas medisnya yang penuh peralatan. Setelah memeriksa Si Kuning, wajahnya terlihat bingung dan cemas Pak Jaya. Kondisi kambing ini sangat aneh, sepertinya dia hamil, ujar Dokter Purna, berbicara pelan namun penuh ketegangan. Namun, kehamilan kambing ini bukanlah kehamilan biasa. Pak Jaya dan Bu Lestari yang mendengar penjelasan ini tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Tapi bagaimana mungkin? Si Kuning sudah cukup tua dan seharusnya tidak dalam usia untuk bunting lagi, tanya Bu Lestari dengan bingung. Dokter Purna hanya menggelengkan kepala, merasa ada yang aneh dalam situasi ini. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih tak terduga terjadi. Si Kuning yang semula hanya tampak sakit, tiba-tiba mulai melahirkan. Kejadian ini sangat mengherankan dan memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat pertama kali melihat, Pak Jaya dan Bu Lestari hanya bisa diam terpaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dari tubuh kambing yang terbaring lemah itu, muncul dua bayi manusia yang sempurna. Dua bayi kembar, yang tidak hanya memiliki bentuk tubuh manusia, tetapi juga tampak sehat dan hidup, meskipun mereka dilahirkan oleh seekor kambing. Pak Jaya dan Bu Lestari hampir pingsan karena terkejut. Mereka tak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap bayi-bayi tersebut dengan penuh keheranan dan ketakutan. Dokter Purna yang datang ke tempat kejadian tampak bingung. Ia memeriksa kedua bayi itu dan memastikan bahwa mereka memang manusia, meskipun faktanya mereka dilahirkan oleh seekor kambing. Ini tidak mungkin, kata Dokter Purna dengan suara gemetar. Namun, kenyataannya sudah ada di depan mata mereka. Apa yang terjadi di rumah Pak Jaya malam itu menjadi topik perbincangan hangat di seluruh desa.
berita tentang kambing yang melahirkan bayi manusia segera menyebar dengan cepat. Masyarakat desa yang awalnya terkejut mulai berbicara tentang kejadian itu dengan berbagai spekulasi. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda-tanda dari alam yang ingin memberi peringatan. Ada juga yang menganggapnya sebagai kekuatan gaib yang sedang bekerja. Namun, tak ada satupun yang dapat menjelaskan secara logis bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Pak Jaya dan Bu Lestari merasa kebingungan dan ketakutan. Mereka takut akan akibat dari kejadian ini yang bisa mempengaruhi hidup mereka dan nama baik mereka di desa. Mereka tahu, dengan fenomena seperti ini, akan ada banyak orang yang datang ke rumah mereka hanya untuk melihat bayi-bayi tersebut. Bahkan, beberapa orang dari luar desa pun sudah mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Jaya dan Bu Lestari berusaha menjaga agar situasi tetap terkendali, namun tekanan dari luar semakin besar. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Pak Jaya dan Bu Lestari akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang yang terkenal di desa, bernama Pak Soleh. Pak Soleh adalah seorang yang dianggap bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Ia sudah lama dihormati oleh masyarakat karena kemampuannya dalam memberikan nasihat dan penyembuhan bagi mereka yang mengalami masalah tak biasa. Pak Soleh mendengar kisah tentang bayi-bayi kembar yang dilahirkan oleh kambing, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Setibanya di rumah Pak Jaya, Pak Soleh segera memeriksa bayi-bayi tersebut dengan seksama. Wajahnya yang tenang dan penuh kebijaksanaan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Setelah beberapa lama, Pak Soleh akhirnya berbicara. "Ini bukanlah kejadian biasa. Saya merasa ada kekuatan aneh yang sedang bekerja di sini," ujarnya dengan suara yang dalam. Ia kemudian menjelaskan bahwa kelahiran bayi manusia dari seekor kambing kemungkinan besar bukanlah hasil dari proses alamiah, melainkan suatu bentuk intervensi luar biasa yang melibatkan kekuatan gaib atau eksperimen yang belum diketahui banyak orang. Pak Soleh menceritakan bahwa dalam sejarah mistik, pernah ada upaya-upaya tertentu untuk menciptakan makhluk hidup melalui manipulasi genetika atau kekuatan magis yang bisa mencampuradukan alam manusia dengan alam binatang. Ia juga menambahkan bahwa mungkin saja ada pihak yang sengaja melakukan eksperimen pada si kuning, mungkin untuk tujuan tertentu yang masih belum jelas. Namun, ia memperingatkan Pak Jaya dan Bu Lestari untuk tidak sembarangan melibatkan orang luar yang bisa saja memiliki niat jahat atau ingin memanfaatkan kejadian ini untuk keuntungan mereka. Kejadian ini tidak hanya membuat desa Pak Jaya menjadi pusat perhatian, tetapi juga membuka babak baru dalam hidup keluarga tersebut. Mereka berusaha merawat bayi-bayi itu dengan penuh kasih, meskipun masyarakat terus berbisik-bisik tentang asal-usul mereka. Beberapa orang mulai menyebut mereka sebagai anak-anak kambing, yang semakin menambah ketegangan di desa. Namun, Pak Jaya dan Bu Lestari tidak peduli dengan tuduhan tersebut. Mereka tahu bahwa bayi-bayi itu adalah anugerah yang harus dijaga, meskipun misteri yang melingkupinya begitu besar. Selama beberapa minggu berikutnya, Pak Jaya dan Bu Lestari merasa semakin terjebak dalam pusaran misteri ini. Mereka mencari tahu lebih banyak tentang kemungkinan eksperimen genetika atau kekuatan gaib yang mungkin berhubungan dengan kejadian itu. Setiap kali mereka mengunjungi Pak Soleh, ia memberikan lebih banyak petunjuk dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan orang-orang yang mendekat, karena ada banyak pihak yang bisa saja tertarik dengan bayi-bayi itu untuk alasan yang tak terduga. Ketika perasaan cemas mulai menguasai mereka, tiba-tiba datang seorang pria asing ke desa. Ia memperkenalkan diri sebagai Profesor Rudi,
seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah lembaga riset terkemuka. Rudy mengatakan bahwa ia mendengar tentang kejadian aneh ini dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Ia mengklaim bahwa ia bisa memberikan penjelasan ilmiah yang lebih rasional tentang kelahiran bayi tersebut. Namun, Pak Jaya dan Bu Lestari merasa ragu terhadap niatnya. Mereka khawatir bahwa Rudy, yang tak mereka kenal, hanya ingin memanfaatkan kejadian ini demi kepentingan ilmiah atau bahkan untuk tujuan yang lebih buruk. Pak Jaya dan Bu Lestari semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang mencekam. Setiap hari yang mereka jalani terasa semakin berat, dengan kabar yang terus menyebar, dan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru desa dan kota, ingin melihat langsung bayi-bayi tersebut. Semakin banyak orang yang mulai mencurigai bahwa ada hal yang tak biasa dalam kelahiran ini, dan banyak spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanda dari Tuhan, sementara yang lain meyakini bahwa ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Suatu malam, di tengah kegelapan yang menenangkan desa, Pak Jaya duduk termenung di beranda rumahnya. Pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi terus menghantuinya. Ia teringat akan kata-kata Pak Soleh yang menyebutkan adanya kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik kelahiran bayi-bayi tersebut. Apakah ini berkaitan dengan eksperimen yang dilakukan orang-orang di luar sana? Pikir Pak Jaya. Namun, apa tujuannya? Kenapa kambing dan kenapa bayi manusia? Semua itu membingungkan. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin rumit. Seorang pria bertubuh tinggi dan berpakaian rapi datang ke desa, memperkenalkan diri sebagai seorang jurnalis yang ingin menulis sebuah artikel tentang kejadian luar biasa ini. Pria itu, yang bernama Budi, mengaku bekerja untuk sebuah surat kabar besar. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang bayi-bayi yang dilahirkan oleh kambing tersebut. Namun, meskipun dia tampak ramah dan penuh rasa ingin tahu, Pak Jaya merasakan ada yang aneh dari cara pria itu bertanya. Setiap kali berbicara, Budi tampak terlalu fokus pada rincian kecil, seolah-olah ia mencari sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Budi akhirnya meminta izin untuk mengambil gambar bayi-bayi tersebut dan melakukan wawancara dengan Pak Jaya dan Bu Lestari. Walaupun hati Pak Jaya merasa ragu, ia akhirnya mengizinkan. Namun, saat Budi mulai mengambil gambar dan bertanya lebih banyak, Pak Jaya merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu dalam sikap Budi yang membuatnya merasa bahwa pria itu tidak hanya tertarik pada cerita, tetapi mungkin ada tujuan tersembunyi. Apakah dia bekerja untuk orang-orang yang ingin memanfaatkan kejadian ini? Pikir Pak Jaya dengan cemas. Malam itu, setelah Budi meninggalkan rumah mereka, Pak Jaya merasa semakin gelisah. Ia merasa ada yang tak beres dengan pria itu, dan mungkin dengan orang-orang yang datang ke desa. Apakah mereka benar-benar mencari kebenaran, atau hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini? Pak Jaya bertekad untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggunya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang asal-usul eksperimen genetika yang mungkin terjadi, dan apakah ada pihak yang ingin mengeksploitasi bayi-bayi yang terlahir dengan cara aneh ini. Begitu banyak pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, namun satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Perasaan was-was semakin mendalam, tetapi Pak Jaya dan Bu Lestari menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini dan mencari jawaban, apapun harganya. Bayi-bayi kembar yang lahir dari kambing itu masih menjadi pusat perhatian, dan mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini.
Apakah bayi-bayi itu benar-benar hasil eksperimen yang tidak diketahui asal-usulnya? Atau apakah ada kekuatan lebih besar yang bekerja di balik semuanya? Mungkinkah dunia yang selama ini mereka kenal akan terguncang dengan rahasia yang tak terungkapkan ini?